Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lucy. Hari ini Kak Lucy akan melanjutkan cerita yang sudah diceritakan oleh Kak Iren minggu lalu. Kak Iren kemarin bercerita tentang Ayub yang mengalami penderitaan. Nah, hari ini kita akan mendengar bagaimana dalam penderitaan Ayub akhirnya mengalami pemulihan. Kita simak bersama-sama yuk. Teman-teman Ayub menemani Ayub selama 7 hari tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut Ayub. Ayub tidak berbicara, dia berdiam diri. Dan setelah 7 hari, akhirnya dia berbicara. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata bahwa lebih baik dia mati daripada merasakan penderitaan ini. Hal yang selama ini ditakutinya akhirnya menimpa dia. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan istri yang dikasihinya pun pergi meninggalkan dia. Kemudian teman Ayub yang bernama Elifaz mengatakan kepada Ayub, "Engkau yang selalu menasihati orang ketika mereka dalam masalah, tapi sekarang malah engkau yang menghadapi masalah." Elifaz juga menyarankan dalam penderitaan Ayub, lebih baik dia mencari Tuhan dan meminta Tuhan menilai dia apakah dia bersalah atau tidak. Ayub kecewa karena temannya mengatakan dia mengalami penderitaan ini karena dosa yang telah Ayub lakukan. Ayub pun bertanya, "Jika memang aku berbuat dosa, dosa apa yang sudah aku perbuat?" Bildad pun menjawab Ayub, "Tuhan tidak salah dalam keadilannya. Inilah takdir semua orang yang melupakan Tuhan." Lagi-lagi Ayub mengatakan bahwa dia tidak melakukan dosa. Penderitaan yang dia alami terjadi bukan karena dosa yang dia lakukan. Dan sekalipun dia melakukan dosa, dia tidak dapat melawan Allah, karena tidak ada yang dapat menang di hadapan Allah. Ayub membenci hidupnya. Ayub membenci keadaan ini. Dia mengeluh, dan datanglah Sofar teman Ayub. Keluhan Ayub tidak mengubah apapun. Itu yang dikatakan Sofar. Baik dia merendahkan diri dan meminta ampun di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan mencabut penderitaannya. Namun dengan pengetahuan Ayub terus mengatakan bahwa penderitaan yang dia alami bukan karena dosa yang dia perbuat. Ayub mengatakan bahwa teman-temannya adalah penghibur yang menyedihkan. Mereka tidak menghibur, tetapi mereka malah menuduh Ayub berbuat dosa. Ayub dalam penderitaannya tetap percaya pada Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan, tetapi dia juga terus merasa bahwa dia benar dan bukan karena dia berdosa dan dia mengalami penderitaan ini. Dan teman-teman Ayub pun berhenti berbicara kepada Ayub karena Ayub terus mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Kemudian datanglah Elihu. Elihu adalah teman Ayub yang paling muda, bijaksana, dan berhikmat. Elihu berbeda dari Elifaz, Bildad, dan juga Sofar. Elihu tidak menuduh Ayub. Elihu tidak mengatakan bahwa Ayub mengalami penderitaan karena disebabkan oleh dosanya Ayub. Namun Elihu mengatakan bahwa Tuhan sangat baik dalam kekuasaan dan dalam penilaiannya. Tuhan tidak menindas orang benar, tetapi terkadang Tuhan menggunakan penderitaan itu sebagai alat supaya manusia, orang benar, dekat dan lebih mengenal Tuhan lagi. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada Ayub pertanyaan-pertanyaan yang membuat Ayub tersadar bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan apapun itu. Allah menggambarkan berupa burung gagak yang tidak bekerja namun diberi makan, kuda yang diberi kekuatan oleh Tuhan,
elang yang terbang kemanapun dia mau, dan yang membuat sarangnya di tempat-tempat yang tinggi dan tidak terjangkau. Bahkan burung unta yang dengan gembira tidak khawatir tentang telurnya yang mungkin akan diinjak orang. Ayub pun tersadar bahwa pengetahuannya selama ini terbatas. Dia hanya tahu bahwa orang yang mengalami penderitaan hanyalah orang berdosa. Dan sekarang dia tahu bahwa walaupun dia tidak berbuat salah, tetapi penderitaan yang dia alami itu bukan karena dosanya, melainkan supaya dia mengenal siapa Tuhan. Dan Ayub tahu bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang dapat digagalkan oleh siapapun. Tuhan juga menegur teman-teman Ayub karena mereka sudah mengatakan hal yang salah. Mereka mengatakan bahwa Ayub telah berdosa. Tuhan pun meminta Ayub untuk mendoakan teman-temannya. Dan Tuhan memberkati kehidupan Ayub di hari-hari terakhirnya. Tuhan memberikan harta benda kepada Ayub 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat dari apa yang sudah hilang daripadanya. Tuhan pun mengaruniakan usia kepada Ayub, dan Ayub hidup selama 140 tahun. Wow, adik-adik, di sini kita melihat bahwa di dalam penderitaan Ayub, akhirnya dia mendapatkan suatu pemulihan. Walaupun dia tidak berdosa, walaupun dia tidak melakukan kesalahan, tapi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi. Tuhan membawa dia ke dalam pemulihan supaya dia mengenal siapa Tuhan. Dia tidak hanya mendengar dari orang lain, tetapi dia benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua, bahkan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.